Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari bersama-sama kita akan datang ke hadirat-Nya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, yang layak disembah. Dan saat ini kita bersama-sama memuji menyembah Dia dengan segenap hati kita. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Itulah Tuhan kita yang akan kita sembah, yang akan kita muliakan pada saat ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Aja Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang mulia. Perbuatan-Mu besar dan ajaib. Engkaulah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau menyucikan kami, melayakkan kami dan memperkenan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia rahmat-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mohon pimpinan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan bagi kami semua. Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berotoritas dan berkuasa. Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau bertahta di atas pujian kami, Engkau melawat dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika kita segenap hati menaikkan pujian kita, kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam pujian. Sama-sama kita bersukacita, bertepuk tangan, menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang mampu membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan kita, sehingga kita menjadi pemenang. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik, di mana Tuhan sudah sepekan ini memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Kepada Tuhan syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kaya
Tuhan bagi kita. Syukur. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan persepuluhan kami dan persembahan pembangunan dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, menguduskan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini di GBI Tlogomulyo. Dan kiranya Engkau memberkati terus senantiasa setiap jemaat-Mu yang dengan setia, tulus hati memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bersama-sama kita akan mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun membimbing kita. Biarlah hati kita, hidup kita seperti bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Biar menjadi pujian persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari saudara-saudaraku semuanya, kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus dosa kami semuanya, dan kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan kemurahan Tuhan
yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga berkenan di hadapan-Mu untuk kami beribadah kepadamu. Khususnya saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami supaya terbuka untuk firman Tuhan, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu pagi hari ini, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi segala tantangan hidup ini untuk meraih kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami mohon topangan dari Tuhan, urapan dari Tuhan, menyertai hamba-Mu, memampukan, memberi kuasa untuk menjabarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ini mengganggu, mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing semuanya. Selamat pagi, sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacanya, saudara menyimak baik sehingga saat saya menguraikannya, menyampaikannya akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Roma pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semuanya. Seperti tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Sekali lagi saya ulangi ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu
hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita telah percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, sampai di sini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan hal yang demikian ini, ya, jika kita mau memperhatikan masalah kebenaran, ada dua macam. Yang pertama adalah kebenaran yang didasarkan dari firman Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, Yesus mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Yang kedua, kebenaran yang berpijak kepada pengetahuan manusia, ya, yang telah dipelajari tentang yang terjadi ini, seperti kebenaran tentang pengadilan, hakim, kebenaran tentang politik, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak salah, ya, jika kita mempercayai tentang pengetahuan manusia, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dari dasar kebenaran ini, ya, maka saya akan berbicara tentang iman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan membuahkan mujizat, ya. Ya, jadi iman yang timbul dari kebenaran. Ya. Sungguh pun demikian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, tidak dipungkiri secara umum kita terbiasa mempercayai hal-hal yang duniawi, ya, yang lahiriah, ya, tanpa mempertimbangkan dengan firman Tuhan. Itu setiap orang demikian. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya sulit kita untuk berbalik, untuk mempercayai kebenaran, karena sudah terkesima oleh hal yang duniawi. Ya. Untuk berbalik kepada firman Tuhan itu sangat sulit sekali, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal firman Tuhan itu adalah satu-satunya, ya, kebenaran yang tidak pernah salah. Ya, sekali lagi, bahwa firman Tuhan itu satu-satunya kebenaran yang tidak pernah salah. Ya. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita sebagai umat Tuhan harus lebih mempercayai firman Tuhan. Ya. Daripada kita mempercayai tentang hal-hal dunia dari dunia ini, saudara. Ya, saudara-saudaraku, ya, kita sekarang berbicara tentang iman. Banyak, ya, iman itu memang mudah diucapkan, enak sekali didengar, ya, tetapi sulit dilakukan. Itu sudah berarti kan, ya, iman itu demikian. Iman itu adalah dasar dari kata percaya, ya, percaya menurut firman Tuhan, ya. Dan itu sebenarnya kata iman itu kata kerja, ya. Namun iman itu
kata kerja yang menunjukkan suatu yang harus dilakukan secara nyata. Ya. Secara alkitabiah, kata iman itu berarti artinya itu mengambil atau merebut. Ya. Contoh dari Alkitab ini, percaya kepada Yesus. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu kita harus mengambil Dia sebagai apa saja. Yang jelas Yesus itu milikku. Kita ambil Yesus untuk kita semuanya. Ya. Kemudian ya seperti yang tertera di dalam Alkitab ini, apa saja yang diperlukan, umpamanya sebagai juru selamat, ya, sebagai juru selamat berarti mengambil Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya. Dengan demikian kita harus mengadakan tindakan untuk pengambilan Yesus itu, yaitu mempercayai Dia, membawa Dia di dalam hidup kita. Contohnya di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ya. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10. Di sini mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati. Nah, ini kata-kata ini adalah percaya mengambil Yesus di dalam hidup kita. Ya, kita mempercayai Dia, ya, dalam hati kita, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini kita mendapatkan keselamatan. Ya. Ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya itu dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku itu diselamatkan. Berarti ada satu tindakan mengambil, ya, mengambil untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya. Yang kedua umpamanya kesembuhan, ya, mengambil Yesus, ya, mempercayai Yesus untuk percaya bahwa kematiannya, bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita, ya, seperti tulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Tunjulnya demikian, ya. Yang namanya mendapatkan, ya, namanya mukjizat itu adalah berkat yang besar yang dikhususkan, yang tidak bisa diberikan oleh manusia, tetapi kita mendapatkan dari Tuhan. Ya, ya, contohnya saya kemarin sembuh dari sakit itu adalah mukjizat, adalah berkat yang besar yang dari Tuhan yang tidak diberikan oleh manusia. Kan menurut manusia, menurut dokter, ya, menurut medis itu tentang penyakit corona itu, virus corona itu, orang yang berusia 50 tahun ke atas, lalu ada penyakit bawaan, baik itu jantung, baik itu diabetes dan semuanya, itu tidak akan sembuh. Itu kenyataannya banyak orang yang meninggal karena itu. Saya umur sudah 71 tahun, menjelang 72. Penyakit bawaan punya, diabetes dan tensi tinggi. Ya, seharusnya saya menurut umum saya sudah mati. Tetapi karena ada berkat besar yang melampaui segala akal manusia, yaitu mukjizat dari Tuhan diberikan kepada saya mengalami kesembuhan. Nah, itu yang namanya mukjizat itu demikian, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka jika kita percaya, ya, atau kita beriman
kita harus bertindak seperti itu. Ya, kita harus bertindak. Dengan demikian kita akan memperolehnya dari iman kita itu, saudara. Ya, itu sering ditekankan oleh Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Dan melalui rangkaian tindakan inilah iman itu yang menjadi iman yang sempurna. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya iman itu adalah mati kata benda, tetapi yang untuk mendapatkannya kita harus bertindak. Dengan demikian kata bertindak itu, kata beriman itu adalah suatu percaya yang harus kita tindakkan. Kita mengadakan tindakan yang didasarkan atas apa yang dijanjikan oleh Tuhan atau apa yang didasarkan oleh firman Tuhan. Ya. Karena kebenaran firman Allah adalah kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Ya. Ini namanya kebenaran rohani, kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran dari firman Allah. Dalam pembacaan kita tadi dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat 24 itu menunjukkan bahwa Abraham itu mempunyai iman. Ya. Iman Abraham itu iman yang berangkat dari hatinya, kesungguhannya, ya, dari hatinya. Iman yang didasarkan oleh firman Tuhan, atau iman Abraham tadi didasarkan oleh janji-janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu yang dipercayai, yang diimani oleh Abraham, dan Abraham melakukan memuliakan Tuhan. Ya, dan saudara, coba kalau Abraham itu hidup berjalan dengan perasaannya, dia hidup berjalan dengan apa yang dia lihat, maka ia tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Ya. Coba kita hidup dengan perasaan kita, perasaan ini kok akan menjadikan suatu kesulitan bagi saya, ya, masa depan yang demikian, perasaannya yang demikian, kita tidak akan mendapatkan apa yang ditulis oleh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan kalau kita hidup dengan perasaan kita. Sebab menurut pendapat umum, ya saudara, atau medis, ya, umur Abraham yang sudah 99 tahun, dibulatkan menjadi 100 tahun, ya, dan istrinya Sarah yang berumur 90 tahun, ya, itu tidak akan mempunyai anak, ya, karena sudah mati haid semuanya, saudara. Tetapi justru Abraham yang berusia lanjut itu, saat itu dia diberikan janji Tuhan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan mengenai janji itu Abraham memegang teguh, ya, janji itu, ya, dia memegang teguh. Coba perhatikan di dalam Roma 4 tadi dari ayat 17 sampai 24. Saudara perhatikan itu, ya. Ayat 20 coba perhatikan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya
dan memuliakan Allah. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Abraham percaya apa yang dikatakan Allah, bukan apa yang ia rasakan bahwa ia sudah tua. Ya. Kepercayaannya, imannya sungguh-sungguh didasarkan atas firman Allah, atas janji Allah. Itu saudara. Ya. Kita akan banyak hidup di dalam dengan perasaan-perasaan daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Ya toh. Banyak orang Kristen yang bilang mengeluh dengan perasaan, bersungut, takut, khawatir karena perasaan. Ya. Tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Ya. Perasaanku begini, tidak bisa. Dengan demikian kita tidak akan mendapatkan janji firman Tuhan. Bukannya saya tidak punya perasaan, saya sering perasaan memang manusia begitu sering, tetapi saya kalahkan dalam nama Yesus. Saya percayakan janji firman Tuhan, bukan perasaan saya. Ya saudara, sering saya juga gitu, tapi sering saya patahkan sendiri dalam nama Yesus. Ya, tolong Tuhan, hilangkan perasaan negatif saya percayakan janji-Mu. Ya, saya selalu terus berdoa demikian saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun ia dan istrinya sudah tua, ia tetap memuliakan Allah. Ya, ayat 20 tadi, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saking percayanya kepada Tuhan akan janji Allah itu, dia tidak menghiraukan tubuhnya yang sudah tua, umurnya tua, tubuhnya yang sudah lemah, tetapi ia percaya dengan membuktikan bahwa ia memuliakan Allah. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Abraham menunjukkan dirinya sebagai orang yang beriman dengan memuliakan Allah untuk mendapatkan mukjizat Tuhan, janji-janji Allah itu. Ya. Dalam Roma pasal 4 tadi ayat 20 dan 21, dengan penuh keyakinan ayat 21 bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ini iman Abraham, percayanya Abraham kepada Tuhan. Ya, tindakan apa yang ia lakukan memuliakan Allah? Apa yang ia lakukan memuliakan Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang 8. Inilah Abraham memuliakan Allah. Ya. Yang pertama, memuliakan Allah itu menyembah Tuhan. Ia menyembah Tuhan. Ya. Jadi ibadah itu sangat penting, itu wujud. Ibadah itu wujud kita memuliakan Tuhan. Ya. Kalau orang meremehkan ibadah itu orang yang tidak memuliakan Tuhan. Apa ya? Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 2 dan 3. Ya.
Ini ayat 1 judulnya, ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya melihat 3 orang berdiri depannya. Ini wujud Allah menampakkan diri sebagai 3 orang Tritunggal Allah. Melalui pintu kepada kemahnya menyongsong mereka lalu sujud ia. Ya. Sujudlah ia sampai ke tanah, menunjukkan peribadahannya sungguh-sungguh, penyerahan hidupnya, penyerahan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan ia beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi tolong dicatat. Yang namanya memuliakan Tuhan pertama itu beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Ya. Coba saudara lihat ayat keempat dan kelima. Biarlah diambil air setelah ia menyembah. Ia mengatakan, biarlah ku ambil air sedikit, ku basuh kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Inilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hatinya. Ya, ia melayani, memberikan makanan roti, membawa penyegaran untuk panas terik yang sangat menyengat itu. Apa kata Tuhan kepada mereka? Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Tuhan senang kalau ada orang yang melayani Tuhan. Iya, mari kita mau semuanya mau melayani Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan dengan segalanya. Kita melayani Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik. Coba kita lihat ayat 7 dan 8. Ya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekatnya di bawah pohon itu sedang mereka makan. Dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Anak lembu yang terbaik, yang empuk dagingnya. Ya, bukan yang cacat, bukan yang sisa, tetapi yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Sementara dia mengolah dan Tuhan menikmati persembahan itu, dia duduk menantikan ya, Tuhan saat Tuhan menikmatinya. Itulah saudara. Jadi persembahan yang terbaik itulah yang dimakan, diterima, dimakan oleh Tuhan. Ya. Ya, apakah kita memberi persembahan yang terbaik atau sisa yang kita berikan kepada Tuhan? Coba kita akan mendapatkan berkat, kita utamakan Tuhan. Wah, ini perpuluhan milik Tuhan. Lalu ini persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, persembahan itu diterima oleh Tuhan. Ya, diterima oleh Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau persembahan saudara diterima oleh Tuhan, wah, saudara akan melimpah segala berkat Tuhan. Ya,
karena persembahan saudara diterima oleh Tuhan. Ya, jangan kita memberikan kepada Tuhan ya seadanya, bahkan sisa yang sudah kumal. Jangan saudara, coba kita persiapkan seperti Daud itu, saudara baca ya, Daud itu kalau dia mau beri persembahan itu dipersiapkan dulu. Sebelum dia beribadah kepada Tuhan sudah mempersiapkan persembahannya. Jadi persembahan itu sudah dipersiapkan dari rumah. Kalau Daud mempersiapkan pada malam hari, paginya dipersembahkan. Makanya diberkati luar biasa Daud. Itulah saudara, mari kita belajar. Ini namanya orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, orang yang bergantung harap kepada Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya saudara. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ya, itu kita melakukannya dengan antusias, meresponi dengan sungguh-sungguh, ya, tidak ditunda-tunda, tidak nanti, tidak segera diberikannya. Coba kita lihat ayat yang ke-6 itu, ya. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah setelah berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. Ya, jadi mengajak istrinya untuk mempersiapkan ya untuk persembahan kepada raja. Kata sukat itu persembahan ukuran untuk raja. Ya, bukan untuk pengemis, tapi untuk raja. Berikan, buatlah dia, persembahkan kepada dia segera. Itulah yang dilakukan Abraham, cara Abraham memuliakan Tuhan. Ya, cara Abraham memuliakan Tuhan hal yang demikian. Maka dengan hal yang demikian saudara-saudaraku, berkat Abraham yang luar biasa, yang besar, yang dinamakan mukjizat itu, di mana saya sampaikan tadi bahwa walaupun orang tidak dapat mengadakan itu, tapi Tuhan mengadakan mukjizat itu. Ya, orang tidak dapat mengadakan, dokter perawat tidak bisa mengadakan Sarah hamil, Abraham tidak mempunyai anak, tetapi mukjizat berkat Allah yang besar itu menjadikan milik Abraham. Ya, saudara perhatikan itu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Kembali tahun depan, perhatikan. Ya, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Perhatikan itu ya. Tahun depan Sarah, Tuhan datang melihat Sarah mempunyai anak laki-laki. Berarti setelah mereka memberi persembahan, kandungan Sarah itu dibuka oleh Allah. Dan saat itu Sarah hamil. Dan tahun depannya Sarah mempunyai anak, seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ya mau mengakui sebagai orang yang beriman, ya, untuk mengalami berkat yang besar dari Allah, sampai dikatakan berkat itu mukjizat, iman itu harus ada tindakan yang memuliakan Tuhan. Ya, iman itu harus ada tindakan yang memuliakan Tuhan. Kita harus mau rendah hati di hadapan Allah. Ya, mau melayani, mau memberi persembahan yang terbaik bagi Allah dengan segera, tidak tunda-tunda. Ya, Tuhan akan memberkati dengan mukjizatnya bagi orang yang memberi
dengan sukacita. Ya. Itu dalam Korintus pasal yang ke-9 dikatakan, memberi dengan sukacita dan tulus hati, itu akan ada berkat yang dari Allah. Ya. Jika saudara melakukan tindakan iman sekarang ini, ya, Tuhan akan mengadakan berkat yang besar, mukjizat Tuhan dalam hidup saudara, seperti pada Abraham. Baik itu di dalam rumah tangga saudara, baik itu dalam karir saudara, baik itu dalam pekerjaan bisnis saudara, usaha saudara, pelayanan saudara, saudara akan diberkati yang luar biasa, yang bisa disebut itu mukjizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, yang sudah didengar oleh jemaat Tuhan. Engkau memberkati, memberi pengertian yang lebih dalam, lebih luas daripada hamba-Mu sampaikan, sehingga jemaat-Mu semua akan menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan mereka boleh melakukan di mana janji Tuhan, berkat yang luar biasa, mukjizat Tuhan itu akan terjadi bagi mereka yang mau percaya dan melakukannya dengan segera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu semua tanpa terkecuali, supaya mereka boleh mau senang mendengarkan firman Tuhan, dan supaya mereka senang untuk melakukannya, sehingga berkat Tuhan yang melimpah, mukjizat Tuhan senantiasa berkenan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, sebelum nanti saya berdoa syafaat dan Bapak Pendeta Yosua Nugroho menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan bersama-sama ada beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, mengingatkan kepada jemaat bahwa setelah ibadah minggu tetap ada sekolah minggu keluarga. Mari bersama bertekun mendalami firman Tuhan dan memperkokoh ikatan kasih dalam rumah tangga masing-masing. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini mulai jam 18.45 secara online. Yang ketiga, gereja membuka kesempatan untuk KPW yang hendak mulai mengadakan persekutuan. Dipersilahkan menggunakan ruang gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua atau pembina KPW harap mendaftar hari dan jam pelaksanaan kepada sekretaris gereja. Yang keempat, gereja akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020 yang akan datang dengan pembagian jadwal 3 kali ibadah tatap muka di gereja, yakni jam 7, kemudian jam 10, dan jam 16 atau jam 4 sore. Ibadah ini akan dipersiapkan dan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, penyemprotan ruangan sebelum ibadah, dan pengaturan tempat duduk juga durasi yang lebih pendek. Doakan situasi Kota Semarang sudah kondusif. Doakan juga untuk panitia, pembicara, acara, dana, para pelayan, dan kesiapan seluruh jemaat. Kemudian yang kelima, berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan kepada rapat pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar 17.500.000.
Untuk itu gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam persembahan Natal yang akan dimulai dikumpulkan pada minggu ini melalui ketua dan pembina KPW masing-masing. Yang keenam, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20 atau jam 8 malam dengan pokok doa khusus untuk pemerintah, masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Yang ketujuh, proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih terus berjalan, diperkirakan selesai pada bulan Desember. Mari dukung dalam doa, kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak di lingkungan Kelurahan Telogosari Wetan dan sekitarnya. Doakan juga supaya Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, dan yang takut akan Tuhan. Adapun pendaftaran baik PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang terakhir, jangan lupa seluruh jemaat akan melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali kita berdoa, dan kita semakin setia di dalam doa menjalin hubungan dengan Allah semakin erat. Untuk kegiatan-kegiatan gereja dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2020, setelah kita melaksanakan ibadah pagi ini, kita akan mengadakan sekolah minggu keluarga. Hari Selasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jam 18.45 ada persekutuan PMBI. Kemudian hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita jam 18.30. Rabu, jangan lupa kita bersama-sama mengadakan doa dan pujian atau doa jemaat jam 6 sore sampai selesai. Hari Jumat ada doa serentak khusus kita menggumuli supaya persebaran virus corona segera berakhir, bisa ditanggulangi. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan PKMB jam 17.30, dan hari Minggu yang akan datang ibadah pagi dari jam 6:30 pagi sampai selesai, dilanjutkan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan diadakan tetap secara online di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam-jam yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 30 Oktober yang akan datang. Yang pertama ada Ibu Priscilla Evi, kemudian Bapak Gayus Suprayanto, anak Yeskiel Oktavian Sumono, kemudian Saudari Yosia Bagus Johan Widiananta, kemudian ada anak Cynthia Damayanti Sumono dan Bapak Kosio, kemudian ada anak Nathanael Karol Putri Kriselo, kemudian Saudara Ayub Okta Setiaji, Ibu Ernawati Sumaryanto, anak Enrico Daniel Yaspis, Bapak Paulus Tarmuji, Bapak Matius Sumaryanto, anak Zevanya Eolin Putri Kriselo, dan yang terakhir ada Ibu Deborah Harmi Wibowo. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu bagi Bapak Ibu semuanya dan setiap saudara yang akan merayakan ulang tahun. Kiranya tetap setia mengasihi, mengiring Tuhan, dan senantiasa hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan berdoa syafaat, nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu, di mana pagi hari ini kami boleh bersama-sama meskipun secara online, kami boleh beribadah, memuji, menyembah, bahkan kami terus dibangun, dikuatkan, disegarkan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kuasa-Mu, supaya gereja-Mu terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian juga kami terus berdoa buat seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo ini, supaya mereka terus hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, semakin setia kepadamu, menyala-nyala roh mereka untuk mengiring Kristus Yesus sampai pada garis akhir, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari menyerahkan, khususnya buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho, yang menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau terus Tuhan menopang, mengurapi, memberkati, memproteksi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga dihindarkan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Dalam penggembalaannya diberikan hikmat, akal, budi, kecerdasan, diberikan senantiasa kekudusan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus yang terus mengurapi, memberkati hamba-Mu, sehingga penggembalaannya Tuhan kami percaya semakin lama dibuat semakin berhasil, menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau mengurapi, memberkati, diberi kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau terus menjamah, mengurapi, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa pada pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya jamahan-Mu yang memulihkan, jamahan-Mu yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, kami berdoa juga buat Tuhan Yesus, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Lasviati, kami serahkan Ibu Angel, kami menyerahkan juga Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Ibu Tan Lisnio, kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, setiap yang sakit dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan mereka boleh terus hidup melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga pada pagi hari ini bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus menjamah supaya negeri kami Tuhan senantiasa aman, tentram, dan damai. Khususnya dalam menanggulangi persebaran virus corona, Engkau terus menolong para pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya bisa mengambil satu keputusan yang tepat, sehingga bisa menanggulangi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi, situasi politik, keamanan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang terus menjamah, supaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Dijauhkan dari segala kekerasan, dijauhkan dari segala anarkisme, dijauhkan dari segala perpecahan. Kami berdoa setiap kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan dijamah, dikendalikan di dalam nama Yesus. Dan Engkau mengaruniakan pemulihan buat negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu,
khususnya kota Semarang, daerah Telogo Sariwetan, di mana gerejamu berada, Engkau memberkati, supaya keberadaan gerejamu boleh memancarkan kasih dan berkat Kristus di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah dengan setia. Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu, baik yang bekerja mencari nafkah, yang saat ini merintis usaha. Kami menyerahkan juga dalam tangan kuasa-Mu yang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri. Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak yang masih kuliah, sekolah, diberkati dengan kecerdasan dan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap seru doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami serahkan Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Setelah saudara beribadah di hadapan Allah dengan hati yang paling dalam, terimalah berkat Allah, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang akan memimpin hidup saudara, menuntun membimbingnya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.